Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dan juga terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah ambil bagian di dalam diskusi ini. Kami ingin menyampaikan secara singkat bahwa dalam mengadvokasi masalah yang mengusik persatuan dan kesatuan, mengusik harga diri dan martabat saudara-saudara kita dari Kalimantan yang beberapa hari terakhir ini ramai di jagat media sosial, bahkan juga di elit politik tingkat tinggi juga ini dibicarakan. Beberapa hari yang lalu LBH Masyarakat Dayak Adat Nasional dan Pergerakan Advokat Nusantara dipercayakan untuk mendampingi upaya-upaya advokasi dan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan oleh masyarakat adat Dayak Nasional yang merupakan suatu lembaga yang secara nasional dan juga punya perwakilan di luar negeri. Lembaga ini mendapat kepercayaan, mandat, dan dukungan dari semua elemen masyarakat di Kalimantan. Ya, kita tahu bahwa di Kalimantan itu ada 4 provinsi, 5 provinsi, dan juga punya perwakilan di beberapa negara. Semua sudah menyampaikan sikap yang sama, yaitu menuntut pertanggungjawaban secara pidana dan secara adat terhadap Edi Mulyadi dan kawan-kawan yang dalam ucapan dan narasinya telah menyinggung perasaan, telah menghina, ya, telah mengadu domba, ya. Bahkan pernyataan itu bisa mengancam persatuan dan kesatuan tidak hanya di Kalimantan tetapi juga masyarakat yang sekarang ini cinta terhadap kebinekaan pun akan merasa terusik dan terganggu. Karena bagaimanapun apa yang diucapkan oleh Edi Mulyadi dan Hasan Haikal atau siapa itu, ada 2 orang ya yang nyata di dalam rekaman itu, bahwa apa yang mereka lakukan itu kalau tidak segera dilakukan tindakan secara hukum, maka ini akan menjadi meluas kemana-mana. Ya. Karena itu hal yang menarik dari tuntutan masyarakat adat Dayak Nasional yang kita dengarkan tadi, tidak hanya dituntut secara pidana sesuai dengan hukum positif kita, tetapi yang lebih penting dari itu mereka juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan lembaga dan tokoh-tokoh adat di Kalimantan. Dan ini harus kita beri porsi tersendiri karena apa yang mereka ucapkan itu kaitannya langsung dengan eksistensi budaya, adat istiadat, dan hak-hak tradisional masyarakat Kalimantan. Karena itu LBH Masyarakat Dayak Adat Nasional dan Pergerakan Nusantara mendukung, ya, tuntutan yang diminta oleh masyarakat adat Dayak Nasional agar Edi Mulyadi dan kawan-kawan, bahwa dia sudah meminta maaf, betul, tetapi dia juga harus menunggu apakah permintaan maaf itu dikabulkan atau tidak. Ternyata sampai dengan detik ini seluruh masyarakat Kalimantan belum menyatakan maaf. Itu artinya tuntutan untuk dia harus menyampaikan permintaan maaf itu pun ada mekanismenya, ya. Ada tata caranya yang harus dia ikuti, dan tata cara itu tentu sepenuhnya berlaku tata cara dan mekanisme sesuai dengan hukum adat Dayak di Kalimantan. Jadi kita jangan biarkan menjadi kebiasaan setelah menghina orang, mempermalukan orang, merendahkan orang, cukup dengan omong di media sambil ketawa-ketawa minta maaf. Dan kita tidak anggap bahwa permintaan maaf yang sudah disampaikan itu selesai di situ. Karena sebagaimana kemarin sudah dijelaskan oleh Mabes Polri, bahwa perkara ini sudah masuk penyelidikan. Dasar penyelidikan itu berdasarkan laporan masyarakat, baik yang dilaporkan di Kalimantan, ada yang dilaporkan di Sulawesi Utara, ada yang dilaporkan di Jakarta, ada yang di Riau, ada yang langsung ke Mabes Polri, di Medan, dan jumlahnya sudah 20-an.
20-an itu 10 dalam bentuk laporan, ada 10 lebih yang dalam bentuk pengaduan, dan juga ada puluhan dalam bentuk pernyataan sikap. Ya. Mereka juga menuntut tetapi dalam bentuk pernyataan sikap seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden dari Lembaga Adat Dayak Nasional. Nah, karena itu untuk menindaklanjuti pernyataan sikap tadi, menurut agenda yang sudah diputuskan kemarin, besok komunitas masyarakat adat Dayak Nasional yang saat ini ada di ruangan ini akan secara resmi membuat laporan polisi kepada Bareskrim Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut secara hukum akibat dari ucapan narasi yang disampaikan oleh Edi Mulyadi dan kawan-kawan sebagaimana rekamannya sudah beredar luas. Tapi selain itu, Lembaga Masyarakat Adat Dayak Nasional pun menuntut bahwa permintaan maaf dan sanksi adat dan segala akibat hukumnya itu harus dilakukan di Kalimantan dan sesuai dengan adat dan budaya di sana. Dan langkah ini harus kita beri porsi yang lebih besar, ya, karena kita dalam rangka ingin menumbuhkan, memperkuat, mempertahankan budaya jati diri dan tradisi kita supaya menjadi bagian yang terdepan. Karena selama ini kadang-kadang kita lapor ke polisi, perkaranya tidak pernah diusut. Karena itu dalam kaitan dengan janji Kapolri kemarin di hadapan Komisi 3 bahwa tindak pidana yang terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa atau terkait dengan kebinekaan atau terkait dengan hal-hal yang bersifat SARA, kepolisian akan mengambil tindakan tegas. Dan dalam kasus Edi Mulyadi dan kawan-kawan yang telah menyampaikan narasi-narasi yang bersifat mendiskreditkan suku, golongan yang ada di Kalimantan, kita uji pernyataan Kapolri. Kapolri harus konsekuen, dan untuk itu tuntutan yang disampaikan 3 kali 24 jam agar Edi Mulyadi dan kawan-kawan sudah diciduk dan ditahan. Kita minta konsekuensi dari Kapolri untuk mewujudkan ini. Nah, setelah tim hukum mengkaji keseluruhan apa yang disampaikan oleh masyarakat adat Dayak Nasional kemarin, kami sudah mencatat bahwa ada 4 undang-undang yang sudah dilanggar. Ya. Dia masuk ke dalam pelanggaran tentang ujaran kebencian yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, pasal 28 dan pasal 45A. Itu ancaman pidananya 6 tahun. Kemudian dia juga masuk di dalam sangkaan melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, yaitu tentang menyebarkan berita bohong, kabar bohong yang bisa menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Itu ancaman pidananya 10 tahun. Kemudian dia juga masuk kepada undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dia membeda-bedakan, ya, dia menyatakan bahwa di sana itu tempat jin buang anak, yang membuat orang supaya tidak percaya terhadap kondisi Kalimantan saat ini seperti apa. Bahkan dia menyatakan kalau dia ke sana, menurut dia itu kalau dia ke sana dia menjadi monyet. Di sini dia sudah mendiskriminasikan kondisi dan segala isi yang ada di Kalimantan dengan di tempat-tempat lain. Ya, kemudian yang terakhir, dia juga masuk ke dalam pelanggaran yang terkait dengan Undang-Undang Ormas. Ya, kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Edi Mulyadi dan kawan-kawan itu bukan merupakan perbuatan pribadi. Kita punya keyakinan bahwa di belakang mereka itu ada kekuatan besar yang terorganisir, yang sekarang ini memproduksi setiap hari narasi-narasi hanya untuk mengganggu pemerintah, mengganggu kita semua dalam kaitan dengan keberagaman kita. Ini yang selalu mereka produksi tiap hari. Mereka menggunakan medsos. Tetapi masih untung karena
ternyata persatuan kita tidak bisa diganggu. Salah satu bukti bahwa kita semua kumpul di sini untuk menuntut pertanggungjawaban secara pidana. Karena itu di dalam Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017 yang kemarin Pak Jokowi dengan susah payah merubah melalui Perpu, dan itu pun ributnya luar biasa. Itu mengancam seumur hidup setiap ormas yang melakukan tindakan yang mengganggu persatuan dan kesatuan yang terkait dengan suku, agama, ras, dan etnis. Nah, sehingga besok itu selain kita menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi terkait dengan pelanggaran 4 undang-undang tadi, kita juga meminta supaya 4 undang-undang ini harus menjadi referensi, supaya kalau dia lolos di pasal dalam undang-undang yang satu, dia masih bisa kena pasal undang-undang yang lain. Karena selama ini kita lihat banyak laporan masyarakat tentang terkait dengan SARA itu banyak yang tidak jalan, banyak juga yang jalan tetapi pasalnya polisi suka-suka dia pasang, udah suka-suka pasang sampai ke pengadilan hakimnya memberi hukuman yang terlalu ringan. Itu udah banyak contoh. Karena itu kita semua harus kawal kasus ini, walaupun Kapolri sudah berjanji di depan Komisi 3, tetapi kita perlu kawal karena situasi ini tiap hari berubah. Kita harus kawal supaya proses pidana di kepolisian jalan, kemudian juga kawal sampai dia harus betul-betul datang ke Kalimantan, ya, di Penajam sana, diproses secara adat, diperiksa secara adat, dan dia harus pertanggungjawabkan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Kalimantan. Saya kira itu saja dulu penjelasan secara umum. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya berkaitan dengan hukum adat yang kita jadikan satu poin di dalam sikap kita dari Majelis Adat Dayak Nasional. Perlu diketahui bahwa hal-hal yang menyangkut keputusan adat itu adalah tanggung jawab daripada penatua-penatua adat yang akan dipercayakan untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi bagaimana apa bentuknya itu Majelis Adat Dayak Nasional akan serahkan kepada penatua-penatua adat yang diberikan kepercayaan untuk menyelesaikannya. Jadi bukan domainnya dari Majelis Adat Dayak Nasional. Jadi kalau di Kalimantan Tengah itu disebut Temanggung, Damang, apalagi di tempat lain. Mereka lah yang akan menentukan bagaimana dan bentuk daripada hukuman itu atau penyelesaian damai atau maaf atau apapun sifatnya, itu adalah tanggung jawab daripada penatua-penatua adat Temanggung, Damang yang dipercayakan oleh Majelis Adat Dayak Nasional di dalam membuat ritual itu. Jadi bukan tanggung jawab kami dan tidak bisa kami putuskan sendiri. Yang kedua berkaitan dengan rencana daripada kepolisian yang sudah memanggil yang bersangkutan. Yang pasti bahwa kami tetap akan melakukan laporan ke Bareskrim yang bersifat nasional, oleh karena kami adalah Majelis Adat Dayak Nasional, satu organisasi tertinggi daripada masyarakat Dayak, maka kami tetap melakukan pelaporan kepada Bareskrim menyangkut proses-proses yang dilakukan oleh Kapolri. Tentu kita berterima kasih dan mengapresiasi itu, dan kita akan terus mengawal bersama-sama kasus ini. Saya kira begitu jawaban dari saya. Terima kasih.
kasih atas izin teman-teman dan juga khususnya Wapres internal, dan atas izin juga salam hangat dari Bapak Presiden Martin Bila. Kami sampaikan demikian. Pertama, tentang proses hukum adat yang ada di Kalimantan. Yang pertama, kita melihat objek atau lokus yang berhubung itu adalah ibu kota negara yang berada di Kalimantan Timur. Maka itu akan menjadi domain yang menjadi dominan dalam rangka penyelenggaraan peradilan adat itu. Tetapi ketersinggungan ini tidak hanya menyangkut kepada Kalimantan Timur, tapi ketersinggungan seluruh masyarakat Dayak yang ada di Pulau Kalimantan maupun luar Kalimantan. Kemudian, Malaysia dan Brunei. seperti yang disampaikan oleh teman kita, bahkan Brunei, Malaysia, kita sudah ada perwakilan di beberapa negara dan juga daerah-daerah lain. Di Batam kita ada, di Riau kita ada, di Jakarta juga kita ada. Jadi sehingga nantinya kami dari Majelis Adat Nasional akan mengkonsolidasi, mengkoordinasi. Karena kami ini bukan hakim adat. Hakim adat itu sudah dibentuk oleh masyarakat adat. Kalau di Kalimantan Tengah ada Damang, ada Mantir, di tempat lain ada Temanggung. Nanti kita akan koordinasikan secara menyeluruh, tetapi sebagai bentuk peradilan adat yang dominan adalah adat Kalimantan Timur. Bentuk pola seperti apa nanti kami dari saya selaku Wapres eksternal akan mengkoordinasikan, memberikan saran kepada Presiden agar nanti membuat tim khusus, membentuk tim yang di-SK-kan sehingga nanti merumuskan pola hukum adat itu. Dan hukum adat itu adalah merupakan satu bentuk penebusan kesalahan secara moral kepada para leluhur, bukan hanya kepada kami yang hidup, tapi kepada para leluhur kami. Itu yang sangat penting, harus ditekankan. Nah, untuk itulah maka nantinya ini yang akan menjadi hal yang akan terus kami kawal, dan nanti mengenai pelaksanaannya ini akan berjalan secara paralel nantinya. Dan kami akan, kalau memang dilaksanakan di saat-saat hukum positif sedang berjalan, maka kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menghadirkannya nantinya. Kalau memang harus itu dilaksanakan nantinya, jadi akan lebih memudahkan. Kalau Edi Mulyadi CS tersebut sudah berada di tahanan Mabes Polri, maka untuk menghadirkannya secara adat pun kami akan meminta kepada instansi terkait untuk dapat menghadirkan dalam peradilan adat tersebut. Inilah pentingnya ultimatum daripada pernyataan sikap MADN 3 kali 24 jam harus ada tindakan konkret dari kepolisian negara Republik Indonesia. Terima kasih. Saya pikir itu.